Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Riki Dahlan. Saya pemerhati PPDB dari tahun 2012 karena kebetulan saya memiliki 4 orang anak yang ikut PPDB. Pada video ini saya ingin berbagi dengan Anda mengenai aturan-aturan inti dari PPDB 2020. Di media-media sosial sering ada yang bertanya mengenai masalah teknis. Bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara kita mengentry nama kita, segala macam. Masalah-masalah teknis seperti itu penting juga. Tetapi yang penting Anda paham filosofi PPDB 2022 ini. Di mana pada PPDB 2022 ini, ada anak-anak yang otomatis pasti diterima, dan ada anak-anak yang otomatis tidak akan diterima. Bagaimana itu kita lihat lagi mekanismenya sebagai berikut. Apakah PPDB dengan peraturan seperti ini adil terhadap seluruh anak-anak Jakarta yang rumahnya satu RT dengan sekolah, yang rumahnya tidak satu RT dengan sekolah, yang umurnya normal, yang umurnya muda, yang umurnya lebih tua, yang telah belajar keras, yang tidak belajar, yang memiliki potensi akademik yang tinggi dengan yang tidak berpotensi. Itu dapat Anda nilai dari peraturan-peraturan yang nanti akan kita bahas. Kepada para pejabat yang membuat peraturan ini, saya ingat sebuah hadis Rasulullah bahwa setiap diri kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti di yaumil hisab akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Apakah peraturan seperti ini bermanfaat terhadap peningkatan mutu pendidikan Indonesia? Apakah peraturan PPDB seperti ini bermanfaat terhadap meningkatkan daya saing Indonesia di masa depan menghadapi bangsa-bangsa lain? Silahkan Anda nilai sendiri. Di dalam penyusunan PPDB ini, suku dinas pendidikan di setiap wilayah berkoordinasi dengan wali kota, camat, lurah, PKK, dan forum RT dan RW. Saya tidak tahu apakah RT dan RW yang berada di luar zona 1 dan 2 melakukan keberatan atau tidak, saya tidak tahu. Ini adalah jadwal-jadwal penting PPDB tahun ini. Mohon diperhatikan agar Anda tidak ketinggalan. Ini adalah mekanisme pendaftaran untuk lulusan-lulusan selain tahun 2022 dan yang ingin melakukan mutasi, pindah tugas orang tua, dan segala macam, mohon diperhatikan saja. Ini adalah mekanisme pendaftaran, adalah masalah-masalah teknis. Anda bisa ikuti lebih rinci dari website PPDB, atau Anda aktif berkomunikasi di grup-grup WhatsApp ataupun berkomunikasi dengan guru di sekolah masing-masing. Ini adalah masalah yang paling mendasar dari PPDB, yaitu daya tampung. Dari lulusan SD, hanya 57% yang dapat diterima di SLTP. Yang 43% lagi di kotak-katik seperti apapun peraturannya tidak akan bisa masuk. Begitu juga dengan lulusan SMP yang ingin masuk ke SLTA. Ini sudah digabung dengan madrasah aliyah, hanya 40% yang bisa diterima. Yang 60% bagaimanapun peraturannya dibuat, tidak akan bisa diterima. Dari kapasitas yang tersedia tersebut, untuk mengakomodir bermacam-macam kepentingan, akhirnya PPDB tahun ini memutuskan bahwa untuk jenjang SMP dan SMA, itu jatah jalur zonasi adalah 50%, jalur afirmasi 25%, jalur perpindahan tugas orang tua anak dan guru itu 2%, jalur prestasi non-akademik 5%, jalur prestasi akademik 18%. Untuk jenjang SMK, tidak ada jalur zonasi, yang ada adalah jalur afirmasi 43%, jalur perpindahan tugas orang tua anak dan guru 2%, jalur prestasi non-akademik 5%, dan jalur prestasi akademik 50%. Mari kita lihat jalur-jalur apa saja yang bisa Anda ikuti menurut peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah filosofi dasar atau alasan-alasan mengapa PPDB dibagi dalam beberapa jalur. Kalau jalur prestasi tujuannya adalah mengapresiasi prestasi akademik dan non-akademik. Jalur afirmasi tujuannya adalah memberikan pemerataan bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jalur zonasi tujuannya adalah mendekatkan peserta didik dengan lingkungan sekolah. Kemudian jalur pindah tugas adalah memberi kesempatan pada anak-anak yang ikut orang tuanya pindah tugas seluruh Indonesia. Ini adalah persyaratan umum untuk mengikuti PPDB DKI. Persyaratan yang sama untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK adalah sudah tercatat sebagai warga DKI yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang telah diterbitkan minimum 1 tahun sebelum PPDB. Kemudian untuk SD umur minimum adalah 6 tahun, SMP umur maksimum 15, SMA dan SMK umur maksimum 21 tahun. Sekarang kita bahas jalur prestasi. Jalur prestasi memiliki kuota 18% untuk prestasi akademik dan 5% untuk prestasi non-akademik. Apa saja yang dijadikan penilaian untuk jalur prestasi ini? Pertama adalah nilai rapor.
kedua persentil nilai raport, ketiga prestasi akademik, keempat prestasi non-akademik, kelima persentil non-akademik. Masing-masing jalur akademik dan non-akademik memiliki bobot yang berbeda untuk masing-masing kriteria. Untuk jalur akademik, calon peserta didik dibagi dalam persentil-persentil. Jika Anda berada di persentil pertama, nilai Anda tidak didiskon. 9 nilai Anda dirapot, 9 yang diakui. Tetapi jika Anda berada di luar 15 besar, misalnya ranking 16 sampai 30, Anda itu nilainya didiskon 10%. Nilai 9 yang Anda miliki didiskon menjadi 8,1 dan seterusnya. Kenapa ada persentil? Kenapa ada diskon-diskonan nilai? Saya juga tidak tahu. Jalur PPDB yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi memiliki kuota 25% dari kapasitas. Dalam jalur ini, anak-anak dibagi dalam dua kriteria, yaitu prioritas pertama dan prioritas kedua. Anak-anak yang berada dalam prioritas kedua baru bisa masuk setelah anak-anak prioritas pertama diterima seluruhnya. Atau bisa dikatakan anak prioritas kedua tidak bisa membalap anak-anak yang berada dalam prioritas pertama. Yang masuk kriteria prioritas pertama adalah anak-anak panti, anak penyandang disabilitas, anak tenaga kesehatan yang meninggal karena penanganan COVID-19, dan anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP kecuali pada jenjang SD. Sementara yang masuk prioritas kedua adalah anak penerima KJP Plus yang masih aktif, anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pengemudi Jaklingko, dan anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta. Pesan saya untuk yang ingin mengikuti jalur afirmasi ini adalah penuhi persyaratan-persyaratan administrasinya. Jangan sampai Anda nanti tidak bisa mengikuti atau tidak bisa diterima karena kartu-kartu Anda berada dalam kondisi tidak aktif. Yang ketiga adalah jalur zonasi. Pada jalur zonasi ini, tingkat sekolah dasar dibedakan dengan tingkat SMP dan SMA. Pada tingkat sekolah dasar, zonasi ditentukan berdasarkan kelurahan. Sementara pada tingkat SMP dan SMA, zonasi dibedakan berdasarkan tingkat RT. Di sini saya juga bingung ya, kenapa SD yang jumlahnya banyak dan muridnya masih berusia kecil, itu boleh berkeliaran satu kelurahan. Sementara anak SMP dan SMA yang lebih besar dan jumlah SMP dan SMA lebih sedikit, hanya boleh bermain di RT-nya masing-masing. Tapi itulah maunya pemerintah. Mari kita lihat untuk jenjang SMP dan SMA. Apakah jalur zonasi ini istilah zonasi benar-benar zonasi atau cuma basa-basi? Mari kita lihat lebih rinci. Pada jalur zonasi tingkat SMP dan SMA dibagi dalam 3 zona prioritas, pertama, kedua, dan ketiga. Zona prioritas kedua tidak bisa membalap zona prioritas pertama, jadi mereka baru bisa masuk setelah anak-anak dari zona prioritas pertama diterima seluruhnya, ada kursi sisa, baru zona prioritas kedua bisa masuk. Begitu juga dengan zona prioritas ketiga. Zona ketiga baru bisa masuk jika anak prioritas kedua sudah diterima seluruhnya, masih ada kursi, maka baru di kursi tersebut dialokasikan untuk zona prioritas ketiga. Zona prioritas ke-1 adalah calon siswa yang berdomisili di RT yang sama dengan sekolah, atau yang berdomisili yang RT-nya berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Prioritas kedua itu calon siswa yang berdomisili pada RT di sekitar sekolah, dan prioritas ketiga yang kelurahannya sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Berdasarkan data statistik tahun lalu, zona prioritas pertama dan kedua ini pasti diterima. Banyak yang mempertanyakan, kenapa orang yang dekat dengan sekolah diberikan prioritas? Apakah mereka yang membangun sekolah, menyumbangkan tanah untuk pembangunan sekolah? Apakah mereka yang membayar biaya operasional sekolah? Tidak ada sama sekali alasannya sebenarnya. Dan banyak orang-orang yang di zona prioritas ketiga itu yang merasa tidak puas. Apakah penamaan jalur zonasi ini benar-benar zonasi ataukah hanya basa-basi? Dapat kita lihat dari data statistik. Di Jakarta ada 30.400 sekian jumlah RT. Sementara yang masuk prioritas pertama dan kedua adalah sekitar 1000-an jumlah RT. Berarti kalau dari segi persentase, ada 3% anak di Jakarta yang pasti diterima tanpa harus bekerja keras, tanpa harus belajar, tanpa harus menjaga kelakuan. Mereka punya hak pasti diterima. Kemudian 97% anak di Jakarta tidak punya hak itu. Di mana letak keadilannya? Di mana letak keadilan dan pemerataannya jika 3% anak pasti diterima tanpa harus kerja keras, sementara 97% lainnya harus diseleksi.
Seleksi yang dilakukan pemerintah terhadap 97% anak yang lain adalah seleksi berdasarkan adu tua. Siapa yang tua dia dapat, siapa yang tua didahulukan. Anak yang berusia normal, apalagi yang berusia lebih muda, itu tidak bisa membalap anak yang usianya lebih tua meskipun dengan belajar sekeras apapun. Jika di negara lain yang lulusnya usia lebih muda, lebih cepat, itu diapresiasi, mereka dianggap sebagai aset bangsa. Di sini justru sebaliknya, yang lulus dengan usia muda, yang lulus dengan cepat, justru diberikan hukuman. Kamu tidak bisa sekolah dulu di sekolah negeri. Tunggu sampai umur kamu tua. Dengan kondisi 3% anak pasti diterima dan 97% lainnya berlomba adu tua, Anda bisa menilai sendiri apakah jalur zonasi ini benar-benar zonasi atau cuma basa-basi. Pembagian zonasi diatur berdasarkan keputusan Gubernur DKI nomor 440 tahun 2022. Intinya setiap sekolah memiliki prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga. Sering kita mendapatkan pertanyaan, rumah saya dekat dengan sekolah, itu prioritas berapa? Rumah saya 200 meter dari sekolah, itu prioritas berapa? Zonasi tidak ditentukan dari jarak berapa ratus meter rumah Anda dengan sekolah, tetapi ditentukan berdasarkan RT. Caranya jangan melihat RT Anda ada di mana, tetapi lihat sekolah tujuan. Misalnya Anda menuju ke suatu SMP atau SMA. Anda lihat di SMP atau SMA itu, zona pertama itu RT mana saja. Jika RT Anda tidak ada, Anda lihat zona keduanya. Apakah RT Anda tercantum di sana? Jika Anda ada di zona 1 atau zona 2, Anda bisa bersenang hati. Karena pasti diterima. Tidak perlu pusing-pusing, pasti diterima. Tetapi jika tidak ada, Anda lihat kelurahan Anda di zona ketiga. Apakah zona ketiga itu mencantumkan kelurahan Anda atau tidak? Jika Anda bisa beradu tua di zona ketiga itu. Sebagai contoh, kita lihat SMA Negeri 6 yang terletak di RT 11, RW 7, Kelurahan Keramat Pela. Orang-orang yang berdomisili di sekitar SMA 6, di sekitar RT 11, RW 7, itu masuk ke dalam zona prioritas pertama. Kemudian dalam jangkauan peta juga beberapa RT masuk dalam prioritas kedua. Kemudian pada prioritas ketiga kita bisa melihat kelurahan-kelurahan di sekitar kelurahan Keramat Pela masuk kepada zona ketiga. Jalur keempat ada perpindahan orang tua dan guru. Di sini yang penting Anda penuhi saja syarat-syarat administrasinya. Jalur kelima adalah PPDB swasta, di mana Anda bisa mendaftar ke sekolah swasta dengan dibayarin oleh pemerintah, namun ada syarat-syarat administrasinya yang harus Anda penuhi. Itulah jalur-jalur yang tersedia di PPDB. Anda atau anak-anak Anda dapat menilai jalur apa yang Anda bisa ikuti dan peluang untuk diterima. Jika ada masukan atau koreksi dari yang saya sampaikan, dapat disampaikan pada kolom komentar. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.